Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda ya, rumah Anda itu ada gangguan sihir ya. Tanda rumah Anda ini ada teluh, ada santet, ada makhluk halus gitu pokoknya ya. Itu angin itu tidak bisa masuk teman-teman ya. Angin itu tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Pon ya, Anda merasa bahwasannya rumah Anda itu angin tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, dari dalam tidak bisa keluar, dari luar tidak bisa masuk, lah wis kayak di open dah, iya teman-teman ya. Jadi kondisi rumah yang ada gangguan makhluk halus atau gangguan sihir ya, terutama sihir. Kalau makhluk halus itu tidak se-ekstrim sihir ya teman-teman ya. Sihir itu memang dipasang untuk mengganggu Anda. Sihir itu dipasang untuk menghancurkan Anda. Jadi ketika ada tanda-tanda semacam itu, wis lakukan segala upaya, wis. Segala daya upaya ya yang Anda harus lakukan ya. Nah, ini tak ceritakan ya, di tempat ini, di rumah ini ya. Itu udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam, dari dalam tidak bisa keluar, padahal ventilasi ini gede ya. Walaupun katakanlah pintu itu dibuka itu loh ya, angin itu tidak bisa masuk gitu ya. Saya awalnya tidak percaya seperti itu ya, tapi tak rasa-rasa ya, tak beda-bedakan ya. Itu memang kerasa seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman Jumat sudah merasa seperti itu, angin di rumah Anda, di dalam Anda tidak bisa keluar, dari luar tidak bisa masuk, ibaratnya kayak di open, panas tidak karu-karuan. Maka segera lakukan pembersihan. Apa yang harus dilakukan? Dibersihkan, dipel ya, dipel, dicat ya, warna-warna yang cerah gitu ya, dipel, dicat. Selanjutnya dibuat ibadah ya. Ibadah itu jangan sampai ditinggalkan, itu basic dasarnya. Tapi tidak cukup hanya dengan ibadah ya. Lakukan misalkan membaca kitab suci atau wirid atau zikir, itu Anda harus lakukan juga gitu. Ya, tujuannya apa? Mengakses energi-energi positif ya di dalam rumah Anda. Ya, kalau Anda tidak bisa melakukan itu, ya apa tidak melakukan tindakan itu ya wis akan semakin parah gitu. Ya, jadi rumah yang ada makhluk halusnya, rumah yang ada sihirnya itu akan dikondisikan ya seperti pengap gitu loh ya, lembab. Anda lihat ya, tempat-tempat yang lembab itu kenapa kok disenangi makhluk halus? Karena udaranya itu, sirkulasi udaranya itu tidak ada gitu loh ya. Tidak lancar. Nah, teman-teman Jumat Pon coba diperiksa ya. Ini juga bisa Anda jadikan sebagai alat ya, alat untuk mendeteksi ya di ruangan Anda. Misalkan di rumah Anda ada beberapa tempat ya. Coba Anda rasakan. Di ruang mana yang lembab, lah di situ tempatnya. Di ruang mana yang angin tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, walaupun ventilasinya besar. Ya itu di situ tempatnya. Nah, biasanya ada gangguan listrik juga ya. Misalkan diganti lampu terus mati terus ya. Itu juga bisa indikasi bahwasanya ada makhluk halusnya di tempat itu. Ya itu tadi teman-teman ya. Tanda yang nyata itu seperti itu. Jadi angin dari luar tidak bisa masuk, dari dalam tidak bisa keluar. Jadi orang yang ada di dalam rumah itu seperti di open, panasnya minta ampun. Tidak betah. Orang itu kalau misalkan di rumah itu ada sihir, ada teluh, ada santet, orang itu tidak betah di rumah itu. Orang itu ingin keluar dari rumah itu secepatnya. Loh ya, ingin keluar dari rumah itu secepatnya. Nah, ketika di luar dia ingin pulang.
Jadi dibuat bingung gitu loh ya. Memang sihir itu wah kejam teman-teman. Sihir itu tujuannya adalah supaya targetnya meninggal dunia. Ya supaya jatuh bangkrut, jatuh sakit-sakitan, ya ujung-ujungnya meninggal dunia. Jadi kalau Anda punya rumah atau kos-kosan atau juga tempat usaha, coba Anda punya tempat usaha sepi, rasakan apakah angin itu bisa masuk atau tidak. Ya, itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Waktu itu ya saya masih tidak paham ini loh ya. Ya, waktu itu saya masih tidak paham ya. Kebetulan adik ipar saya itu saya diajak ke saudaranya gitu loh ya. Dia merasakan bahwasanya di tempat saya ini ditanami gitu loh ya. Memang sengaja ditanami waktu itu. Dia datang ke sini, dia suruh merasakan ya. Mas coba dirasakan. Angin yang dari dalam tidak bisa keluar. Angin yang dari luar tidak bisa masuk. Coba Anda rasakan. Mau panasnya rumah sampean ya. Katanya seperti itu. Tak rasakan benar. Lah setelah dinetralisir ya, ini tidak, ibaratnya itu tidak permanen ya. Setelah dinetralisir, angin itu bisa masuk ya, dari luar bisa masuk, dari dalam bisa masuk. Dingin sekali teman-teman, rumah ini dingin sekali ya. Saya sampai pakai jaket gitu. Ini kondisi normal rumah Anda katanya. Kalau tadi bukan gitu. Masih ada pasangan gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan itu pun juga tidak permanen teman-teman ya. Dia katakanlah hanya bisa mengusir sesaat saja gitu. Ya, waktu itu ya saya rasa cuma sesaat saja, karena ketika saya katakanlah memang nggak tak tempati ya, ini sudah lama tidak tempati. Ketika saya 3 bulan dari kejadian itu saya kembali ke rumah ini, ternyata yo kembali lagi gitu loh ya, tidak sedingin itu gitu, kembali lagi ya, berarti tidak permanen gitu. Berarti kalau kita ini pingin kondisi normal, maka kita sendiri yang harus mentirakatinya sebagai penghuninya ya. Nah itulah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di rumah Anda angin tidak bisa masuk, dari dalam tidak bisa masuk, tidak bisa keluar ya dari dalam ya, dari luar tidak bisa masuk, positif ya, ada sekat ya, sihir di dalam rumah Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.